Shalom, selamat pagi semuanya, terutama kepada ibu guru kami yaitu Bu Neti. Dan pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar IPS bersama dari bab 3 yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dengan materi pasar bebas dan MEA sebagai contohnya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami ya. Perkenalkan, nama saya Abigail Florencia, nomor absen 01. Saya Albert Antoni Sopakwa, nomor absen 2. Dan saya Andri Wijara, nomor absen 3. Nah, teman-teman, siapa di antara kalian yang suka pergi ke pasar? Biasanya kalau kalian pergi ke pasar, kalian beli apa saja sih? Biasanya sih makanan itu yang paling sering dicari di pasar ya. Kira-kira teman-teman tahu gak sih ternyata ada loh yang namanya pasar bebas? Kira-kira gimana ya? Nah, supaya nggak penasaran, yuk kita sama-sama mengenal pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak nih teman-teman atas pengelolaan produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Lalu, kira-kira apa aja ya yang menjadi latar belakang terbentuknya pasar bebas? Nah, ternyata pasar bebas terjadi karena yang pertama, munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru teman-teman. Dan yang kedua, keinginan untuk saling memajukan ekonomi negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke ASEAN. Kita lanjut ke tujuan pasar bebas. Yang pertama, ada meningkatkan perekonomian negara. Pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif, sehingga dapat mendongkrak perekonomian negaranya. Tujuan yang kedua, sebagai sarana pertukaran teknologi, tidak selalu terkait dengan keuntungan penjualan. Pasar bebas adalah salah satu sarana pertukaran teknologi karena tiap negara dapat berinteraksi sehingga berkesempatan mempelajari kemajuan teknologi di negara lain. Yang ketiga, memperluas pasar. Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Setelah mengenal pengertian pasar bebas, latar belakang serta tujuannya, sekarang mari kita mengenal salah satu contoh organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan pasar bebas, yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengertian MEA. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Mengenal sedikit tentang MEA. MEA dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi di ASEAN. Selanjutnya, latar belakang MEA. Latar belakang berdirinya MEA adalah persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA, serta menghadapi persaingan global terutama dari Cina dan India. Kita masuk ke tujuan terbentuknya MEA. Yang pertama, membuat pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Pasar tunggal yang dibuat untuk kawasan ASEAN ini bisa membuat negara-negara ASEAN menjadi diuntungkan, karena bagi negara ASEAN yang melakukan perdagangan dengan negara ASEAN lainnya, bisa tidak dikenakan bea cukai atau pajak. Tidak ada pajaknya membuat biaya ekspor negara sedikit berkurang, dan harga jual hasil produksi menjadi lebih murah. Yang kedua, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Dalam hal ini, kawasan ekonomi dengan daya saing tinggi dapat ditandai dengan semakin kuatnya sebuah peraturan-peraturan perekonomian.
seperti memberikan perlindungan kepada konsumen, meningkatkan infrastruktur, kebijakan pajak, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, dan kegiatan emorse. Dan tujuan ketiga adalah agar pertumbuhan ekonomi merata. Tujuan ini harus diwujudkan agar tidak terjadi suatu kesenjangan antara negara-negara ASEAN atau masyarakat ASEAN itu sendiri. Oleh sebab itu, MEA memiliki suatu cara agar pertumbuhan ekonomi dapat merata, yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi pada negara-negara ASEAN, terutama bagi UMKM. Berikut adalah anggota-anggota MEA, yaitu 10 negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Nah, dari beberapa sumber yang telah kami baca, ternyata MEA sudah melakukan banyak kerjasama dan kegiatan yang berhasil loh. Beberapa di antaranya adalah pertama, pelaksanaan inisiatif for ASEAN Integration, kedua, memajukan ekonomi ASEAN terbesar ke-6 di dunia dan produk domestik bruto gabungan. Ketiga, menaikkan nilai total perdagangan di ASEAN bertumbuh, dan berhasil melakukan pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan adanya peningkatan kapasitas konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dampak terbentuknya MEA. Teman-teman tahu gak sih, terbentuknya MEA membawa sejumlah pengaruh untuk negara anggotanya, termasuk Indonesia. Dampak tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Dampak positif terbentuknya MEA di antara lain adalah, yang pertama, meningkatkan investasi. Adanya MEA secara otomatis membuka peluang sebesar mungkin untuk meningkatkan investasi, khususnya dari perusahaan dari negara lain. Jika investasinya meningkat, secara langsung juga meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Terbentuknya MEA juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru baik di dalam ataupun luar negeri sebagai dampak dari peningkatan investasi. Lapangan pekerjaan akan lebih beragam dan tentunya membutuhkan tenaga ahli yang terampil di bidangnya. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kegiatan ekspor. MEA dapat memudahkan dan meningkatkan kegiatan ekspor di Indonesia karena jangkauan wilayah ekspor lebih luas dan tidak perlu membayar biaya yang terlalu mahal. Peningkatan kegiatan ekspor ini juga sangat berpengaruh pada nilai pendapatan per kapita Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal beberapa dampak negatif dari terbentuknya MEA. Yang pertama, adanya persaingan tenaga kerja. Walaupun lapangan pekerjaan terbuka lebar, namun persaingan terjadi secara ketat. Karena masyarakat Indonesia tidak hanya bersaing dengan penduduk lokal, tetapi juga bersaing dengan pencari kerja dari negara lain. Karena mereka juga mendapat kemudahan untuk pergi ke luar negeri dan mencari kerja. Yang kedua, industri lokal bersaing dengan produk luar negeri. Adanya MEA juga membuat industri lokal mau tidak mau harus bersaing dengan produk luar negeri. Karena barang impor yang masuk dalam jumlah banyak sehingga bisa mengancam posisi produk lokal. Terlebih lagi jika produk asing dianggap memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Ternyata, MEA juga bisa berdampak negatif pada sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Karena perusahaan asing bisa menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, teman-teman, materi kita mengenal pasar bebas dan MEA sudah selesai nih. Ternyata pasar bebas berbeda ya dengan pasar-pasar tempat kita membeli barang kebutuhan sehari-hari. Menarik banget kan pastinya? Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.